dalam wasilah Dzikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sikap yang dua yang kita dintu untuk melanjutkan kajian kita, yakni dalam kajian ilmu ma'rifatullah yang diawali daripada syariat Nabi, tarikat Nabi, hakikat Nabi, Nabi ma'rifatullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kalimat yang sering kita sampaikan. Syariat tidak ada selain daripada syariat Nabi. Syariat dari selain daripada syariat Nabi itu dallun mudillun, dillun mudillun. Kemudian tarikat selain daripada tarikat Nabi itu juga dillun mudillun. Hakikat juga selain daripada hakikatun Nabi maka sama dillun mudillun. Kemudian ma'rifat, kalau ma'rifat itu bukan ma'rifat Nabi, tapi Nabi ma'rifatullah. Jadi bukan ma'rifat Nabi, tapi Nabi ma'rifatullah. Kita ma'rifat kepada Nabi, kemudian Nabi yang ma'rifat kepada Allah, yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana tarikat-tarikat yang ada itu juga tarikat Nabi. Tarikat, berbagai macam tarikat, ada 43 tarikat mu'tabarah, itu semuanya namanya tarikatun Nabi, karena dasarnya semuanya itu tetap daripada Nabi. Adapun tarikat-tarikat yaitu jalan-jalan yang dijalankan oleh pendiri-pendiri tarikat itu, yaitu adalah jalan-jalan pintas yang dilakukan oleh mereka, hasil daripada riyadah mereka, hasil daripada mujahadah mereka, yang tentunya itu yaitu adalah dalil-dalil yang diaplikasikan dalam Al-Quran dan dalil-dalil yang diaplikasikan dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Bahkan ada langsung yang dibimbing oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, melanjutkan kajian dalam kitab Risalatus Samaniyah. Dulu kita sudah membahas tentang Ikhram, Tubaddil, Munajat, dan Mi'raj. Kemudian rakamnya para aulia, rakamnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas minggu yang lalu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada, mungkin dulu nih sudah pernah saya sampaikan tentang martabat, 7 martabat, 7 tahapan sehingga kita ada ke dunia sampai sekarang ini. Itu secara global dibagi menjadi 2, yakni ada martabat ketuhanan, kemudian yang kedua yaitu adalah martabat kehambaan. Para rabu saudara mulia, bahwasanya martabat ketuhanan itu ada 3, yaitu ahadiyah, wahdah, dan wahidiyah. Adapun dalil-dalil daripada 7 martabat ini, kalau para ulama, kalau dalam kitab At-Tuhfah itu dari surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ahadiyah, Allahus samad, wahidiyah, lam yalid wa lam yulad, wahidiyah. Makanya di Lirboyo, di Kediri itu ada salawat yang dicetus oleh Kiai Ma'ruf. Beliau itu mencetuskan, membuat redaksi salawat wahidiyah namanya. Dan itu banyak pengamalnya salawat wahidiyah itu. Tapi memang isinya sangat menyentuh, karena dia memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung kepada dat nornya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu panjang anunya, salawat wahidiyah itu agak panjang redaksinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahadiyah ini adalah awalnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu
nama Allah Subhanahu wa taala atau nama Allah itu belum ada. Asma itu belum ada. Maka yang ada itu hanyalah ahadiyah. Ahadiyah itu adalah sifat ketunggalan. Alam semesta itu belum ada. Nur Muhammad itu belum ada. Sifatnya juga belum ada. Asma'nya juga belum ada. Makanya disebut dia adalah ahadiyah, dia adalah tunggal. Analoginya yaitu adalah seperti ini. Makanya alam ahadiyah ini disebut la ta'yin. La ta'yin itu kan maknanya tiada nyata atau tiada perumpamaan. Dia tidak bisa diumpamakan karena dia tidak ada makhluk, tidak ada satupun, melainkan hanya ahad tunggal Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Makanya ketika kita memakai hukum tauhid, yaitu itulah hukum tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dia kembali kepada alam ahadi. Dia kembali kepada alam ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita daripada Allah, innalillah, daripada zat Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi rajiun, dan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalam hadis kursi itu disebutkan bahwasanya ismu rabbun, nama Tuhan, yaitu adalah qabla wujudil alami. Jadi nama Tuhan itu yaitu adalah sebelum alam semesta ini ada. Lalu apa nama Tuhan itu sebelum alam semesta ini ada? Kan? Nah, inilah yang disebut dengan la ta'yin atau disebut dengan al-hayat. Ini kan kadang orang ada yang menanyakan di sana, apa nama Allah itu sebelum alam semesta ada? Dan siapa yang memberikan nama Tuhan? Itu kan kita kan sering terjebak di situ. Kalau kita tidak menguasai tentang ini, asal usul ini, maka kita sering keteteran di situ. Nah, itulah disebut dengan la ta'in, tiada perumpamaan, atau disebut juga dengan al-hayat. Dan ini yang pernah ditanyakan oleh Sayyidul Qutub kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa yang mula-mula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum diciptakan diciptakan, yang pertama diciptakan, lalu apa nama Tuhan? Kan? Adapun nama Allah ismullah, yaitu adalah ba'da wujudil alam. Nama Allah itu dia adanya setelah adanya alam, setelah adanya makhluk. Kan? Setelah adanya makhluk, barulah nama itu ada. Nah, maka itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di alam ahadiyah, di alam ketunggalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nama itu, tidak ada. Dia hanya hidup. Al-hayat, dialah yang qiyamuhu binafsi, dialah yang qiyamuhu binafsihi. Dia yang berdiri sendiri, berdiri sendiri. Kita kan berzikir ya hayyu ya qayyum, dialah apa namanya? Wahai yang hayyu ya qayyum, yang hidup dan berdiri sendiri. Artinya kita kembali kepada alam ahadiyah, kepada yang hidup. Yang lain itu hanyalah barang yang dihidupkan. Berarti hakikat yang lain itu adalah mati. Hakikat yang lain itu adalah tidak ada. Yang ada itu hanyalah Allah. Jadi ketika pengertian la ilaha illallah, yaitu adalah terakhir la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, terakhir la mawjudun illallah. Kan terakhir itu kan la mawjudun bihaqqi illallah. Kan itu isinya la ilaha illallah tuh. La ma'buda illallah itu syariat yang tidak ada yang disembah melainkan Allah, tapi bingung dia nggak tahu Allah, cuma tahu namanya Allah.
La maqsuda illallah, dia sudah mulai fokus karena hatinya hanya tertuju kepada yang punya nama. Tapi yang punya nama tiada nyata baginya, masih bingung dia menyembah Tuhan. Tapi kalau sudah la maujudun bihaqqi illallah, tidak ada yang wujud melainkan wujudnya Allah, niscaya dia orang yang sudah lenyap dirinya dan lenyap alam semesta, dia sudah kembali kepada alam ahadi. Kembali kepada alam ahadiyah. Kalau sudah kembali kepada alam ahadiyah, maka itulah yang disebut dengan la maujudun bihaqqi illallah, tidak ada yang wujud hak melainkan wujudnya Allah. Kenapa ada hak di situ? Wujud yang lain itu wujud tidak hak. Kan? Itu hanyalah bayangan. Jadi segala sesuatu itu ada di ahadiyah. Ibaratnya buah, ibaratnya ini bikini, ada di sini semuanya. Daun ada di sini, kan? Ramu ada di sini, rancak ada di sini, pungka ada di sini, semuanya ada di sini nih. Masih satu dia. Ya kan? Masih satu dia. Makanya kalimat la ilaha illallah itu disebut dengan kasajaratin tayyibah, seperti pohon yang rindang. Coba. Masalan kalimatan tayyibatin kasajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Perumpamaan kalimat tayyibah itu, apa kalimat tayyibah itu? Tak ada yang lebih tayyib itu daripada la ilaha illallah. Daripada la ilaha illallah. Baru ada subhanallah, baru ada alhamdulillah. Sumbernya daripada la ilaha illallah. Makanya kalimat tayyibah itu kasajaratin tayyibah, seperti pohon yang rindang. Asluha sabitun, rancakna ramukna kabeh tong lapis bumi, wa far'uha fis sama, dan rantingnya ke tujuh lapis langit. Nah, itulah pada diri kita. Kalau 7 lapis langit pada diri kita, kalau dalam sifat 7 sifat maknawiyah, yang 7 lapis bumi, kemudian 7 sifat ma'ani, 7 lapis langit. Kenapa disebut dia 7 sifat maknawiyah itu? 7 sifat maknawiyah apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7. Kenapa dia? Karena dia disebut dengan 7 sifat 7 lapis bumi, karena dia adalah bangsa dahir, bangsa jasmani yang terbuat daripada bumi. Nah, ini kalau dalam pelajaran akaidul iman, khususnya dalam sifat 20. Kenapa yang bangsa 7 sifat maknawiyah itu disebut disebut 7 lapis langit pada diri kita? Yaitu adalah karena dia bangsa roha, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Ketika la ilaha illallah dinafikan 7 sifat ma'ani, 7 kedahiran pada diri kita, ilaha, maka dialah perbuatannya yang menafikan nafi. Ini kan kalimat nafi isbat nih. La nafi, ini ilaha kalimat mumfi, inilah perbuatannya yang menafikan. Makanya dimatikan yang dahir, kembali kepada yang batin. Ternyata yang batin itu juga bukan hak wujud yang sebenarnya. Maka itu yang rohani, wa qulir roh min amri rabbi, roh ini berurusan kepada Tuhannya. Maka ternyata roh juga itu asalnya bukan bukan diri kita yang sebenarnya, akan tetapi illa Allah. Inilah hakikat 5 sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu adalah sifat yang menolak segala hal yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan sifat salbiyah. Maka itu kenyataan keterangan sifat salbiyah yaitu adalah kidam. Kalau tak kidam, tolak. Kan? Baka, kalau tak baka, tolak. Kemudian Mu'alafatul hawadisi, tolak. Kemudian qiyamul binafsihi, kalau dia ada yang mendirikan, tolak. Kemudian wahdaniyat, kalau dia masih berbilang-bilang, masih 2, masih 3, kan? Masih ada itu, tolak. Kan? Tapi ini bisa nolak ini sebenarnya para
kalau kita sudah nampak kenyataan Allah yang tunggal itu, kalau sudah kita menyaksikan Allah yang qiyamuhu binafsih itu, kalau kita sudah menyaksikan yang wahdaniyat itu, yang 5 sifat salbiyah itu, kalau kita sudah kalau nampak zat yang wajibal wujud ini, barulah kita bisa menolak sifat yang tidak layak bagi Allah. Kan? Kalau kita belum nyata Allahu, makanya Allahu ini disebut ma'rifat. La syariat 7 maknawiyah. Ilaha tariqat 7 sifat ma'ani yang memberikan makna kepada maknawiyah. Nah, kemudian ilah hakikat 5 sifat salbiyah. Ini hakikat. Kenapa dikatakan hakikat? Karena inilah rasanya kita pandang ugu hakikat manjing rasane kata Gus Dur kan. Nah, dan ini kita tidak akan bisa merasakan hakikat ini kalau kita tidak nampak kenyataan Tuhan yang wajibal wujud. Makanya Allahu lafdzul jalalah huwa ismun lizatil wajibatil wujud, lizatil wajibatil wujudi. Nah, makanya wujud Allah itu nyata pada zatnya. Ahadiyah nih. Ahadiyah, zat, nyata wujud Allah itu pada zatnya. Kemudian wahdah, dia nyata wujud Allah itu pada sifat. Nah, sifatnya inilah yang disebut dengan Abul Arwah, atau sifat inilah yang disebut dengan Nur Muhammad. Maka itu Nur Muhammad itu senyatanya adalah sifat daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan ta'yin awal, kenyataan yang pertama. Ini keterangan pertama nih, purun di rabang-rabangan nih. Karena baru ada makhluk pertama kan, yang lain belum ada. Kan? Itu pun masih ahad dia, masih tunggal dia. Kenapa tunggal? Karena ini sifat, dia tunggal dalam sifatnya. Coba, sekarang pada implementasi setelah wujud alam semesta ini, segala sifat yang ada di alam semesta ini kan dari Nur Muhammad, dari yang satu kan? Dari Ruh Muhammad, bapaknya. Nah, itu hakikatnya tetap dia tunggal. Makanya suhudul kasra menyaksikan yang banyak kepada yang satu, karena dia tunggal nih. Segala sifat itu tunggal. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu adalah ahad dalam sifatnya dan nyata pada sifat. Jadi wujud Allah itu maha nyata. Makanya ya mubin yang maha nyata. Ad-dahir dia yang maha nyata. Dan sifat itu sekarang nih pada diri kita nyata. Sifat ma'ani dan maknawi itu nyata. Makanya kita itu menyembah Tuhan yang nyata. Bukan kita menjadi Tuhan, akan tetapi segala sifat yang ada pada diri kita, yaitu adalah kita kembalikan kepada yang punya sifat. Bukan kita jadi Tuhan. Justru kita nggak punya sifat. Kita belajar tentang sifat 20 itu agar kita tahu bahwa sifat yang ada pada diri kita itu yaitu adalah bukan sifat kita. Maka itu harus dikembalikan sebelum dia dipertanyakan. Ya kan? Kalau sifat ini kita miliki, maka segala sifat sombong, sifat riya, sifat macam-macam merasa memiliki, macam-macam segala sifat-sifat jelek itu dia bisa muncul di situ. Karena awalnya daripada merasa memilih, padahal bukan miliknya. Yang milik kita itu yang sebenarnya disebut insan, jamak daripada nasia, yaitu la kadirun, la muridun, la sami'un, itulah adam, hudus, fana, memasalatul hawadisik, ya jubi mawujudin, murakabul azun karahun, yaitu yang punya kita itu. Sebenarnya kita itu fana kan? Coba. Kalau Allah itu wujud, kita itu la mawujud. Kan? Karena wujud kita adalah yang diwujudkan. Kemudian, kalau Allah itu berkuasa, kita itu la qadirun, kita tidak berkuasa. Karena kuasa kita dan kuasa segala alam semesta ini, dia berada di dalam kekuasaan Allah pada hakikatnya. Dan itu masuk kok secara filosofi itu kan masuk tuh. Coba.
Bisa diterima dengan akal. Bahwasanya segala sesuatu itu adalah memang miliknya Allah. Segala wujud kita diwujudkan, berarti tetaplah Allahu zat yang wajibal wujud. Makanya itu ketika kita melihat wujud yang lain, maka nampaklah wujud kenyataan Allah. Kapan kita nampak kenyataan wujud? Apabila wujud-wujud yang nampak itu lenyap kepada wujudnya Allah. Lenyap kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia fana karena dia tidak mempunyai eksistensi sendiri. Dia eksistensi yang ada itu yaitu adalah eksistensi bejeng-bejengan. Mana ada bejeng-bejengan itu dia bisa menggerakkan sendiri. Dia tak akan bergerak dia kalau tidak digerakkan oleh yang punya bejeng-bejengan, kan? Makanya la tataharraku zarratin illa biidznillah, tak bergerak satu zarrah pun melainkan dengan izinnya Allah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah lah yang menguasai segala sesuatu. Wallahu halakakum wama ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kamu semuanya, wama ta'malun, dan apa-apa yang kamu perbuat. Ada enggak yang keluar dari diri kita? Kalau ada yang keluar dari kita, itulah sejahat-jahat kita. Itulah kejahatan yang merampas haknya Allah. Karena kita mulai merasa ada. Makanya kenapa ulama katakan wujuduka dzambun adzim, wujud diri kamu itu adalah dosa yang teramat besar. Karena segala dosa itu diawali daripada wujud diri. Wujud selain Allah itu dunia. Ya kan? Wujud zahir kita dunia, wujud batin kita dunia, wujud alam ini dunia, semua dunia. Coba, itu yang disebut oleh Syekh Athaillah Sakandari, yaitu adalah al-kaun. Makanya beliau mengatakan al-kaunu kulluhu dhulumat wa innahama anaruhu dhuhural haqqi fihi, faman ra'al kaunu falam yashhadhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad aqwa zawjudal anwari. Beliau dengan tegas mengatakan seperti itu. Alam semesta ini dalam kegelapan. Kenapa di dalam kegelapan? Karena dia di alam ahadiyah. Kan nggak ada nih. Coba lah montada itu kan tak gelap kan, tak nampak. Namanya barang nggak ada. Coba, alam semesta belum ada, makhluk belum ada. Makanya disebut dengan oleh Syekh Athaillah Sakandari, yaitu adalah al-kaun. Kulluhu dhulumat, seluruhnya dalam kegelapan. Kenapa dalam kegelapan? Karena seluruhnya itu asalnya tidak ada. Engki hangi perengelang kan lestari berde cuilang kan tak nampak gelap kan. Perengelang padahal dia pernah ada. Atau orang mati lah dulu pernah hidup. Tapi kalau sudah dia mati, ya tak punya apa lagi, tak nampak lagi. Kalau ada nampak dia berarti hantu. Nah, ini sama sekali asalnya ini yaitu adalah dari ketidakadaan. Itulah yang disebut oleh Syekh Athaillah Sakandari, yaitu adalah kegelap. Dan alam semesta ini berasal daripada yang tidak adanya, yaitu karena diadakan oleh Zat yang maha ada. Namun keberadaannya setiap sesuatu yang ada itu, yaitu adalah hanyalah tajalli, hanyalah bayangan, hanyalah perwakilan Tuhan menyatakan dirinya. Makanya para ulama itu mengatakan bahwasanya hakikatuz zat ala kulli maujudat, segala zat, segala yang wujud, segala zat, segala bentuk, yaitu adalah ala kulli maujudat. Coba. Jadi hakikat zat Allah ala kulli maujudat, atas segala sesuatu yang wujud. Nah, maka itu kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala karena kita wujud. Coba. Kalau kita tak wujud, baik wujud zahir maupun wujud batin kita, macam mana? Kalau kita masih di alam ahadiyah, siapa pula yang menyaksikan Tuhan? Coba. Allah dalam ketunggalan. Nah, siapa pula yang disebut Tuhan? Siapa pula yang disebut hamba? Kan? Allah masih tunggal. Tak ada hamba. Coba. Oleh karena itu, karena Allah itu adalah ahadiyah, maka dia, oh siapa nih Tuhan? Dan siapa? Itu kan ada riwayat itu dalam riwayatnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu.
Nah, tentang cerita antara sifat dengan dat. Artinya antara Muhammad dengan Allah. Setelah ada sifat nur nih, maka nur Muhammad ini kan masih esa nih, masih tunggal nih kan. Karena esa dalam sifatnya sudah ada nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa nih Tuhan nih? Kalau aku Tuhan siapa? Kalau aku nih hamba siapa Tuhan aku? Kan? Kalau aku hamba siapa Tuhan aku? Kalau aku Tuhan siapa hamba aku? Kan? Kalau aku hamba siapa nih Tuhanku? Kalau aku Tuhan, siapa pula hambaku? Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam riwayat percakapan beliau itu bahwasanya akhirnya disuruh Nur Muhammad ini suruh bersembunyi dia. Bersembunyi di mana saja tetap dia nampak. Oleh zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran zat Allah Subhanahu wa taala bersembunyi, di mana dia bersembunyi? Dia bersembunyi pada sirnya Muhammad itu. Bersembunyi pada diri Muhammad. Muhammad tak nampak. Kan? Makanya sampai pada hari ini nih, dari saking nyatanya Tuhan Allah al-insanu sirri, manusia itu adalah rahasia aku. Sebenarnya rahasia Tuhan itu nyata pada diri manusia. Kan? Ternyata memang sudah dari sononya. Ternyata Allah itu bersembunyi pada diri kita, bukan dalam pengertian bersembunyi remeh-reman. Artinya rahasia kita itu mengandung rahasia ketuhanan. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu dalam hadis kursi. Ada yang menyebutkan ini hadis kursi. Ada yang menyebutkan ini atsarnya para sahabat. Ada yang menyebutkan ini kaulnya Ibnu Arabi. Tapi yang mengatakan kaulnya Ibnu Arabi itu salah dia. Tak ada ulama hadis yang mengatakan itu kaulnya Ibnu Arabi. Saya ada tiga kali ketemu dengan doktor hadis. Profesor doktor hadis. Tak ada satupun yang menyatakan itu adalah kaulnya Ibnu Arabi. Yang mengatakan kaulnya Ibnu Arabi itu orang-orang Wahabi itu yang mengatakan itu. Berarti kalau kita ikut itu kaulnya Ibnu Arabi, itu berarti kita ikut Wahabi lah. Kan, berprovokasi kita. Nah, tapi memang ulama hadis mengatakan itu adalah hadis, ada yang hadis hasan biasa. Kan? Yang mengatakan hadis kursi itu karena dari rawinya yang enggak ketemu, ada rawi yang terputus. Kan? Nah, tapi banyak yang mengatakan itu atsarnya para sahabat, kaulnya para sahabat. Jadi sepertinya dia dari kesaksian daripada dokter hadis itu ternyata itu lebih mendekati kepada atsarnya para sahabat, perkataan para sahabat. Nah, perkataan para sahabat itu masih sah sebagai hujjah karena alaika bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Nah, sekarang itu kan itu yang dipermasalahkan oleh orang-orang syariat kan. Wah, itu bukan hadis bukan. Sekarang ini walaupun bukan hadis sekalipun bukan, tapi benar enggak nih? Tanyalah sama dia, benar enggak nih? Nah, yang paling penting itu adalah isi, yang paling penting itu adalah isinya. Kalau tentang tentang keabsahan dalil, yaitu hanya kehati-hatian di dalam dalil, di dalam pendalilan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hadis-hadis seperti ini nih ya matching dengan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian matching juga dengan hadis-hadis yang lain. Maka itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka itu siapa yang sebenar-benarnya diri. Nah, inilah pentingnya kita belajar 7 martabat kita. 7 martabat kehambaan. Pertama apa? Alam arwah. Kan? Itu martabat kehambaan nih. Kemudian yang kedua, alam misal. Alam misal. Kemudian yang satu lagi, alam ajsam. Alam ajsam. Kemudian yang keempat yaitu adalah alam insan. Insanan. Inilah 7 martabat. Kalau ini ahadiyah wahdah wahidiyah, ini masih martabat esa dia. Makanya disebut dengan la ta'yin, kemudian ta'yin awal ini disebut dengan ta'yin sani.
Kenyataan yang kedua inilah dari sifat itulah makanya ada nama. Coba. Di ta'yin sani ini, siapa nama Tuhan? Coba. Siapa nama Tuhan? Allah sudah tajalli namanya Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Jadi dia esa dalam adatnya, dia esa dalam sifatnya, dia esa dalam asma'nya, dan dia esa dalam perbuatannya, dalam af'alnya, maka itu dia disebut dengan martabat ketuhanan. Makanya tak terpisahkan tuh antara Allah Muhammad tuh tak terpisahkan karena antara adat dan sifat. Makanya diri Muhammad itu yang sebenar-benarnya yaitu adalah diri Allah itu yaitu adalah diri Muhammad, bukan zat Allah tapi diri Muhammad. Artinya sifatnya Allah itu yang disebut dengan Nur Muhammad itu yaitu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka zat Allah itulah yang sebenar-benarnya diri Muhammad. Paham nggak? Awas nih, jangan kebalik nih, bisa salah pemahaman nih di sini. Zat Allah Subhanahu wa taala, saya ulang lagi. Zat Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakikat diri Muhammad. Kan Muhammad tak punya diri. Coba. Ini kan asal dari daripada diri zat kan? Coba. Makanya diri Muhammad itu yang sebenar-benarnya adalah diri zat. Itulah baru namanya tauhid. Kan? Sifat sudah menyatu kepada zatnya. Apalagi diri kita nih sekarang. Makanya sifat kita itu yang sebenar-benarnya yaitu adalah zat pada Muhammad. Jadi zatnya Muhammad itu ya sifat kita dan sifat alam semesta ini. Makanya disebut hakikat Muhammad. Langit Muhammad, bumi Muhammad, gunung Muhammad, tasik Muhammad. Kan ada kan anuan begitu tuh kan? Karena semuanya itu adalah pengejawantahan pendakiran daripada Nur Muhammad. Bukan Muhammad bin Abdullah, yang dimaksud itu adalah Abul Arwah Nur. Nah, kalau kita fokusnya kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, itulah bertentangan otak kita yang tak sampai ke situ. Karena dahirnya Nabi Muhammad bin Abdullah itu juga daripada nurnya Muhammad itu sendiri. Makanya Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa tapi tak seperti manusia biasa. Dia adalah agung dahir dan batin. Makanya patutlah dia sampai keringatnya itu bau parfum. Tak ada parfum yang lebih harum daripada keringatnya Kanjeng Nabi, kan itu ada salawatnya itu kan. Karena dia itu mulia dahiran wa batinan. Coba. Rohaninya adalah Rasulullah, dahirnya adalah Nabiullah. Coba. Rohaninya adalah Rasulullah, dahirnya adalah Nabi Allah. Bedakan tuh Nabi dengan Rasul. Kalau Rasul itu sudah dari awalnya dia. Kan? Kalau Nabi itu setelah dia itu ada dahirnya. Kan? Diutus kepada seluruh umat manusia. Kepada umat manusia. Tapi kalau Rasul itu diutus kepada alam semesta. Wa ma arsalnaka, ini dari sini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil global, dia kepada al-kaun, kepada alam semesta. Makanya alam semesta itu dari sinilah sebab daripada ini. Daripada nur ini. Nah. Kadang kan tidak bisa membedakan Nabi dan Rasul. Ya kalau secara definisi dulu kita madrasah, iyalah. Nabi diutus hanya untuk dirinya sendiri, tapi kalau Rasul diutus untuk orang banyak, kan itu. Itu kan pengertian dari dulu kita di madrasah kan sudah begitu kan.
Tapi itu namanya doktrin syariat, ya sebatas di situlah kita belajar. Makanya kalau hari ini kita masih sebatas di situ, tak ada pengembangan hakikat, oh iya berarti kita itu masih madrasah namanya. Masih diniyah tuh namanya pelajarannya. Nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, alam. Makanya alam semesta itu yaitu adalah asal daripada Nur Muhammad, daripada Nur Muhammad. Nah, berkembanglah jadi kita tuh ada arwah, kan, seluruh arwah alam semesta ini dari sanalah asal kejadiannya. Nah, kemudian alam mesal, alam perumpamaan, kita sudah di alam mada, madi, mane, manekam, ada di tumbuh-tumbuhan, kita masih, kan, masih di alam antara, kita kala itu, kan, bapak dan ibu kita tuh belum pacaran lagi mereka tuh, sudah ada kita, kan, setelah menikah, mereka itu kita sudah ada di dalam mada, madi, mane, manekam. Coba, Kanjeng Nabi itu kan ngajari doa, Allahumma ja'alna waj'al auladana min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Itu kan tidak pernah kita pikirkan kan. Kenapa Nabi memberi doa kepada seorang pemuda yang sama sekali belum punya keluarga. Tapi dia sudah dikasih doa Allahumma ja'alna waj'al auladana min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Ya Allah, berikan kami waj'al auladana, anak-anak auladana min ahlil ilmi dan ahli ilmu, wa min ahlil khair dan ahli kebaikan. Padahal belum punya anak. Menurut akal kita, itu kan doa itu patutnya itu orang yang sudah punya anak. Orang yang belum punya anak, apa pula anak kita doakan? Ini apa? Terindikasi hakikat yang terselip di situ, bahwasanya di kita yang masih lajang itu, di situ kita sudah punya anak. Dalam ilmu biologi itu sudah namanya ada sel telur. Makanya sel telur itulah yang disebut dengan alam mesal. Makanya karakter kita, anak-anak kita itu tergantung juga terhadap apa yang kita makan dan watak daripada kita semuanya. Mewarisi kan? Kalau bapaknya keras dia juga. Kalau makanannya ikan, ya seperti inilah orang Kangean. Kalau orang Jawa makannya sayur, ya lebih kalem-kalem, kan? Kalau orang Batak dengan orang Flores makannya babi sama anjing. Nggak jauh dari situ lah, ngomongnya aja macam masalah gag-gag. Tak jauh dari situ juga, karena kita sudah dari alam mesal itu sudah terbentuk. Postur kita yang akan terbentuk, itu dari situ. Tapi masih mending lah kita itu macam apa? Macam ikan. Ya, suka makan ikan kan orang Kangean kan? Ya secara protein tinggi ya pinter-pinter kan, tapi secara psikologi ya ikan itu ya malecor aja mentepak kabelok, mentepak kakak armang habis tanang ini camel pada tanang, mentepak kahiu nyebet, mentepak ke apa, mentepak ke mondong, mentepak ke apa. Kita tetap jauh dari situ karena kita sudah terbentuk daripada alam mesal, dan itu ketika dikonsumsi itu menjadi pembuahan, yaitu adalah kepada mani kita. Mani itu terbentuk daripada madi. Madi itu akan sesempurna ketika berada di dalam rahim ibu kita, itu sudah menjadi manekam. Itulah yang disebut dengan kita mada, madi, mani, manekam. Itu asal kita. Kalau dulu yang pertamanya memang daripada tanah, air, api, angin, itu Adam. Pada berikutnya kita ini sudah terbentuk pada diri kita, sudah ada dagingnya, sudah ada darahnya, sudah ada napasnya, kan? Makanya berikutnya kita sudah, artinya tetap asalnya itu daripada tanah yang Adam. Tapi yang kita kan tadi lempung lagi, tak dari tanah lempung boleh. Tak ada Ustaz Yani nak dilahirkan dia dari tanah lempung, kan tak ada cerita itu lagi. Itu sudah kita daripada mada, madi, manekam itu daripada kedua orang tua kita itu. Makanya kita itu mensifati bapak, mensifati ibu. Nah, bapak dan ibu itu tergantung daripada dahulunya leluhurnya dan tergantung daripada apa yang dia konsumsi. Itu sangat mempengaruhi karakter kita. Makanya karakter-karakter yang tidak baik daripada itu, dia itu karakter asli, sulit dia untuk dirubah, tapi dia bisa diminimalisir dengan pendidikan. Kan, makanya Sayyidina Ali mengatakan
saya lebih yakin memindahkan gunung daripada merubah karakter watak manusia. Coba lah. Mengubah orang lah pangibana turunan dari mamakna dari Nasara. Ibaratnya Sayyidina Ali aja, setingkat Sayyidina Ali aja ngomong begitu. Coba, saya lebih yakin memindahkan gunung daripada merubah karakter watak manusia. Kalau gunung katanya mudah, apalagi zaman sekarang tinggal doser aja kan rata gunung. Tapi nak merubah watak manusia susah. Susah minta ampun. Itu bawaan. Makanya kalau dalam ilmu psikologi itu 20%. Yang lain-lainnya 20% itu daripada pola didik. Ya pola didik itu dari orang tua juga, dari guru-guru. Makanya di Ta'limul Muta'allim itu penting mencari guru. Kan? Karena kualitas guru itu dia menentukan kualitas murid. Ya kan? Apa guru-guru he lambat-lambat atau mak kere-kere? Ya no he adaan guru nek ala ke pagerding-gerding. Nanti balas dendam kamu. Itu turun-temurun itu. Itu jadi pelampiasan. Makanya pendamping ya sama orang tua begitu juga. Orang tua juga tubuh kita pore bener orang tua anak. Ya giliran punya anak-anaknya jadi korban juga. Pelampiasan balas dendam sebetulnya. Allah. Jadi ilmu ma'rifat itu, ilmu hakikat ma'rifat itu nyambung dengan ilmu syariat itu. Jadi nggak ada cerita bertentangan dengan ilmu syariat. Bahkan Imam Qusairi mengatakan kalau ada yang mengatakan bertentangan syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, itu orang itu gadungan. Kan? Karena itu tadi syariat Nabi, tarikat Nabi, hakikat Nabi, Nabi ma'rifat toh. Karena itu satu paket. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat itu ad-din. Kan satu dia tak bisa dipisah. Tak bisa dipisahkan. Syariatu bila hakikatin kata Imam Ghazali batilatun. Jadi mun syariat malolo tanpa hakikat ya batal. Hakikat kenapa ada hakikat? Ya karena ada makrifat. Kalau dia tidak tahu kepada makrifat, takkan dia merasakan hakikat. Ya kan? Hakikat itu kan rasanya. Makrifat itu kenyataannya. Kenyataannya kalau sudah tengok nikmatnya dia musyahadah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, maka rasanya nikmat raja ningali Allah, nikmatnya itu namanya hakikat. Ya kan? Makanya kata Gus Dur itu ugo hakikat manjing rasane. Bahkan sindir di Gus Dur itu. Apa namanya? Kata Gus Dur itu. Guru pinter nulis, guru pinter dongeng nulis lan moco, kan? Guru pinter nulis, guru pinter dongeng. Jadi ilmu syariat itu memang hujjatul adam. Ilmu itu kan ada dua, kata Nabi kan al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Al-ilmu dahir bahwa hujjatul adam. Jadi ilmu dahir itu ilmu hujjatul adam. Itu ilmu tungeng lah. Karena Cak Gus Dur itu ilmu tungeng, ilmu syariat itu ilmu tungeng. Karena setiap syariat itu pasti ada hakikat, pasti beda hakikat. Nah, jadi yang kita kaji itu ya hakikatnya syariat, bukan hakikatnya apa, kan? Bukan di luar syariat. Dulu pondok ajar sifat 20 ya terwujud Allahul ladzi khalaqa samawati wal ardh. Nah, dalilnya qidam, dahulu Allah, kan? Apa dalilnya dahulu Allah, wal awwal wal akhir wal zahir, baqa wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Diterangkan dengan apanya, tapi dia tak nyata, masih sudah tahu dalilnya tapi dia tidak menyaksikan Allah yang wajiban wujud, ya sudah tinggal dalil aja, dongeng juga ceritanya kan. Dongeng juga ceritanya. Walaupun tahu dalilnya, itu dalil itulah namanya itu syariat. Bacaan, tulisan itu syariat. Makanya Imam Nawawi katakan, man abdal isma, siapa senyum penyama, bahwa kafir. Dia tuh masih tertutup, dia tuh masih kafir. Tak nampak. Makanya ulama katakan apa bedanya dengan menyembah patung? Kau pasang nama di situ, tulisan besar-besar kaligrafi.
Orang Kristen pasang juga gambar Yesus itu kan 11-12 aja. Kau tak tahu juga dia yang punya nama tuh. Iya kan? Man abdal makna fahuwa munafik. Barang siapa yang menyembah nama, dia tuh munafik juga. Tahu lah munafik di mana tempatnya? Fid darkil asfal. Pada aspal. Ya fid darkil asfal itu pada apa neraka. Nah, sekarang itu kan semak-semak ke aspal ya, semak ke aspal lah. Dibelaken. Pada baba-baba. Ya kan itu kan aspal itu kan cakna itu kan dari dari apa itu? Dari krek-krek namanya. Tapi nggak ada kaitannya dengan itu, cuma ini gurauan aja karena dekat ke aspal. Ternyata aspal itu juga itu dari krek-krek namanya, krek-krek naik ke bensin, krek-krek naik ke minyak gas, krek-krek naik ke solar, kayak apa, itu ampasnya itu jadi aspal. Ya berguna juga lah dia tuh, tapi jadi aspal. Ya gimana bergunanya? Ya berguna juga, tapi dia jadi krek-krek apa neraka. Kan manfaat juga. Kalau tak ada penghuni neraka, siapa pula yang mau menghuni dia? Apa perlunya Allah menciptakan neraka? Ya kan? Berarti dia manfaat, tapi manfaatnya ke neraka. Allahu Akbar. Man abdal isma wal makna bahwa zindik. Barang siapa yang menyembah nama, menyembah makna, maka dia kafir zindik. Yang disebut iman itu man abdal isma wal makna bihaqiqatil ma'rifat fasammahul iman. Baru siapa yang menyembah nama karena ada namanya, tak pula kita nafikan nama itu karena dia nama zat yang mulia. Kan? Tapi alangkah naifnya kalau kita cuma tahu namanya, tak tahu dia yang punya nama. Kan itu kan naifnya kan. Walaupun ketemu hari-hari, mana Allah itu berpisah dengan diri kita. Sehelai rambut pun, satu detik pun, satu hembusan napas pun Allah tak pernah berpisah dengan diri kita, hidup dan mati kita. Makanya wa mahyaya wa mamati. Kan hidup dan mati kita tetap bersama Allah. Tetap bersama Allah. Kita mati pun tetap bersama Allah, hidup bersama Allah. Hidup bersama Allah, tapi alangkah naifnya hidup kita bersama Allah tapi tak nampak dengan Allah, mati apalagi. Tambah tak nampak lagi dengan Allah. Kalau hidupnya tak nampak dengan Allah, faman kana fi hadil a'ma, barang siapa yang buta di dunia, fa huwa fil akhirati a'ma, maka dia lebih buta lagi di akhirat, dia lebih buta lagi. Fa adallu sabila, dan dia lebih tersesat lagi. Wah. Padahal statement kita di dalam sampejang yaitu wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Alamin itu alam dunia, alam akhirat. Kan? Di alam dunia kita bersama Allah, di alam akhirat kita bersama Allah. Tapi kalaulah kita tak kenal dengan Allah, habislah kita. Tak bisa jalan kembali kita. Di sini juga kita pentingnya belajar tentang martabat tujuh agar kita tahu jalan kembali kita. Innalillah itu yaitu adalah jalan tanazul namanya. Jalan tanazul itu perhatikan jalan tanazul itu. Dari alam ahadiyah tanazul turun ke alam wahdah. Turun lagi ke alam wahidiyah. Turun lagi ke alam arwah. Turun lagi ke alam misal. Turun lagi ke alam ajsam, turun lagi ke alam insan furqatunya. Kan? Jelas kan, turun kan dari Allah kan? Asal. Coba. Dan sekarang kalau kita sudah turun, bisa nggak naik lagi? Itu. Sekarang kita ini kan dituntut untuk bisa naik lagi. Bisa kembali lagi. Baru wa inna ilaihi rajiun, ini jalan kembali. Kalau tak tahu jalan kembali, maka kita tak akan pernah bisa kembali. Akhirnya minal jinnati wan nas, itulah kembalinya kemana dia. Untungnya pergi ke surga, ya untung dia kembali ke neraka. Kan? Tak bisa jalan kembali, makanya dua. Ke surga, ke neraka. Makanya kata Abdul Qadir Jailani, manusia itu bukan kembali ke surga, bukan kembali ke neraka, karena bukan asal dari surga, karena bukan daripada asal neraka, apalagi.
Coba. Laqad halaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku jadikan manusia itu daripada sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian itu daripada sinilah, daripada alam wahdani. Kan? Nah, yang wahda ini daripada ahadi. Daripada ahadiyah itulah sebaik-baik kejadian. Innalillah itu. Mana pula kita nak kembali? Tapi kata Abdul Qadir Jailani, kalau orang tak dapat jalannya kembali kepada asalnya, laqad halaqnal insana fi ahsani taqwim itu, dia ada yang kembali ke surga, masih masih beruntung lah kembali ke surga kan. Tapi lebih teruk lagi kembali ke neraka dia. Kenapa? Kalau orang yang sudah kembali mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka surga itu sudah lewat, neraka itu sudah lewat, dia sekedip mata. Coba lebih cepat daripada kilat. Makanya sampejang itu kan ada praktek sampejang mi'raj, yaitu hanya sekedip sehelahan napas. Allahu Akbar, nyet. Nah, itulah muqaranah tuh. Annal muqaranatun ni'atu wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin, kata Imam Nawawi. Coba. Muqaranah itu mengandungi 3 kasat, ta'arrud, ta'yin. Kasat itu menyengaja. Kalau menyengajanya dalam syariat, ya usalli. Udah usalli aja. Kan? Sampai di situ aja. Tapi kalau menyengajanya orang-orang yang makrifat, yaitu adalah tahu dia daripada asalnya niat, menyengajanya itu sengaja itu dari mana? Coba. Tahu asalnya an-niyatu min qudratillah, niat itu daripada kuasa Allah. Daripada kuasa Allah, bukan kuasa diri kita. Makanya Habib Syekh Habib Al-Haddad itu suruh melihat amalan itu daripada awalnya, agar kau selamat dalam amalan. Sehingga kau ketika melihat amalan itu daripada awalnya, maka kau tidak akan pernah sombong, maka kau walaupun Anda ahli amal, walaupun Anda dari ahli kebaikan, kau tidak akan pernah sombong. Kenapa? Karena dia melihat awalnya. Karena yang menghendaki itu adalah Allah, segalanya adalah kuasa Allah, kita hanya dikuasai oleh Allah. Makanya ulama katakan la haulin wa ma'siyatin illa bi'idznillah. Aku tak berdaya untuk berbuat taat, aku juga tak berdaya untuk berbuat maksiat. Karena dia melihat awalnya daripada Allah. Melihat awalnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika orang itu melihat awalnya, dia tetap bersemangat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lemah, dia semangat. Karena dia melihat awalnya. Ketika dia sudah mampu melakukan sesuatu, maka ketika dia memiliki segala sesuatu, seperti Nabi Sulaiman, hada min fadli rabbi, ini daripada Tuhan aku. Sama sekali tak ada pengakuan di situ. Itulah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin, ikhlas. Ad-din ay ad-din ma'rifatullah. Ya, agama itu adalah mengenal Allah, sebagaimana dalam hadis qudsi, awaluddin ma'rifatul. Agama itu mengenal Allah. Kalau orang tak mengenal Allah, itu tak punya agama. Itu bukan kata saya. Kan? Tengoklah kitab Risalatus Samman itu, bukan kata saya. Wa ekstrim kali Ustaz ini dibilang orang tak punya agama. Itu katanya para ulama, itu katanya para wali. Yaitu karena waluddin ma'rifatullah. Jadi orang walaupun di kitab Haterjem, maka kita ada di kitab Nisil Qulub itu. Kalau orang itu belum mengenal kepada alif lam lam ha, walaupun dia muana hampe putak, kemudian tengah hampe bungkok seperti sabu ebede, maka semuanya sia-sia. Itu bukan kata saya. Lagi-lagi, kalau dia belum mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang wajib al-wujud, walaupun dahinya sampai luka, sampai bengkak dia, walaupun punggungnya sampai bungkuk seperti serabut, dia sia-sia. Itu bukan mencaci orang syariat, tapi itu memberikan sugesti kepada orang-orang syariat agar tidak di kelas TK melulu, kan gitu. Wah, itu kan kalau orang tersinggung, saya masa saya ibadah enggak ada gunanya, tetap ada gunanya. Cak nekilan tuh, ya Allah le penghuni neraka pakun. Itu kan. Janganlah tak kotak fawailul lil musallin.
Celakalah orang-orang yang salat. Musallin itu isim maf'ul. Orang yang salat, bukan orang yang nggak salat. Kalau orang yang nggak salat lah jelas. Tak usah cerita loh orang tak salat kan. Memang tak ada agama kan. Kalau orang tak salat itu. Kan, karena salat itu adalah merupakan tiang daripada agama. Tandanya orang Islam tarkus salah bainal kafir wal mukmin, kata Nabi, perbedaan antara orang kafir dan orang yang beriman itu adalah as-salat sampejeng. Kan? Makanya orang yang tak sampejeng tak usah cerita. Yang Allah singgung itu yaitu adalah orang yang sampejeng. Wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat alladzina hum fi salatihim masiun, yaitu orang yang tak khusyuk di dalam salat, tak khusyuk di dalam salatnya. Sedangkan orang yang khusyuk di dalam salatnya itu adalah alladzina yadunnunahum annahum mulaqu rabbihim, ialah orang yang yakin berjumpa dengan Tuhannya. Macam mana Ustaz yang berjumpa dengan Tuhan? Nabi Musa aja mau ketemu dengan Tuhan mati dia. Wah, ini orang tak paham nih. Kan? Justru Nabi Musa itulah ketemu dengan Tuhan dia pada saat faida tajalla ilal jabalin, ketika dia sudah Allah bertajalli kepada gunung, ditengoknya oleh Nabi Musa, maka gunung hancur, waharra Musa, Musa pun mati. Dua syarat makrifat yang sudah terlaksana di situ. Kan? Syarat yang pertama, kullu syai'in halik illa wajhah, segala sesuatu itu pasti hancur, wajab ka wajhu rabbuka dzul jalali wal kiram, yang hanya kekal itu hanyalah wajah Tuhanmu yang maha mulia, hancur, binasa, fana lah kalau dalam bahasa tasawuf, itu namanya segala sesuatu itu fana. Makanya Syata'illah mengatakan bahwasanya ketika pandanganmu terhenti kepada apa yang kau pandang, maka setiap yang kau pandang itu menjadi tabir, menjadi hijab kepada Allah. Artinya, kalau seandainya gunung tak hancur, Nabi Musa tak akan berjumpa dengan Allah. Ya kan? Walaupun beliau adalah kalimullah. Tapi dalam nukat gaib. Tapi secara zati, Nabi Musa tak berjumpa dengan Allah. Oleh karena Nabi Musa itu ketika dia melihat gunung, maka gunung hancur. Kemudian Nabi Musa pun mati, maka yang dipandang hancur, kita pun mati. Tinggallah yang ada hanya dia. Kemudian yang hidup hanya, makanya ketika hidup pada diri kita, ketika kita mati, hidup kemana? Kepada yang maha hidup lah. Kan kepada ta'yin awal. Kepada la ta'yin, kepada yang hidup. Nah, ketika kita sudah mati, makanya kalau kita tak mati, tak akan berjumpa dengan Allah. Makanya perintah dalam hadis qudsi, mutu qabla an tamut, matilah kamu sebelum disuruh mati. Mati sementara, mati dalam kehidupan. Mati dalam kehidupan namanya, kata Abdul Qadir Jailani, mati maknawi. Itulah dia. Makanya tafsirnya, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang benar-benar ingin berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihah. Liqa'a rabbih itu kalau para ulama itu mengatakan kalau sudah mati, katanya kan. Tapi sampai di situ tak dijelaskan lagi mati yang seperti apa. Kita akhirnya persepsi orang yang membaca kitab tafsir tanpa mempelajari tentang ilmu ma'rifat hanya, oh iya nanti kalau sudah mati kita berjumpa dengan Tuhan. Tahunya tiba mati jadi hantu dia. Ada berjumpa dengan Tuhan. Tahunya tiba mati dia jadi macan. Allahu Akbar. Padahal dia sudah meyakini sesuai dengan konteksnya bahwasanya dia kalau berjumpa dengan liqa rabbi kalau sudah mati, padahal maknanya yaitu adalah kalau sudah mati kita secara maknawi, maka tenggelam kepada yang hidup, maka nampak zat yang wajib dan wujud, maka mati di dalam kehidupan. Berjumpalah dia dengan Tuhan. Kalau tak berjumpa dengan Tuhan, apa pula yang kita sembah? Itulah aneh kan. Orang Islam aja aneh, jangankan orang di non-Islam. Mengatakan menyembah Allah, tapi tak menyaksikan Allah. Lotek-lotek macam syahadat. Aku bersaksi. Entah apa yang disaksikan dia. Betul nggak kau bersaksi ini? Mengatakan bersaksi, tapi apa pula yang kau saksikan? Saksikan katanya. Kalau katanya itu bukan bersaksi namanya. Itu katanya, ya udah katanya. Katanya ustadz, katanya kiai, katanya orang, kan? Tuhan yang kita sembah itu Allah, ya sudah katanya. Imanmu itu iman katanya. Ya kan? Bukan iman yang sebenar.
Kalau iman yang sebenarnya apa kata Imam Nawawi tadi? Yaitu adalah man abdal isma wal makna bihaqiqatil ma'rifat fasammahul itulah iman yang sebenarnya. Karena siapa yang menyembah nama, menyembah makna bihaqikatil ma'rifat dengan hakikat yang nyata. Karena dia nyata, al-mubin, dia ad-dahir. Gaib itu bagi yang buta. Yang mana orang buta apa-apa ya gaib kape. Dia mah pada dahir apa-apa mana orang buta kan. Makanya pemangkanan Adil A'ma itu memang betul-betul lah siapa yang buta di dunia. Makanya Tuhannya gaib. Makanya Sayyidina Ali itu, kenapa wahai Ali Anda menyembah Tuhan yang gaib? Marah Sayyidina Ali, kenapa aku disebut menyembah yang gaib? Aku menyembah Tuhan yang nyata. Karena Tuhan yang nyata, bukan Tuhan itu gaib. Dan Tuhan sendiri mengatakan bahwasanya aku itu dahir, aku itu batin. Kapan batin? Bagi yang buta. Mana ada dahirnya lah kalau orang buta tuh. Nampak ini? Ada nggak? Batin. Ini ambil satu lagi. Ini kau nampak? Batin. Pokoknya nggak ada yang dahir lah. Jangankan Tuhan, kan benda-benda yang nampak dengan mata kepala harusnya nampak dengan mata kepala, batin juga sama dia. Jangankan mau mendahirkan yang gaib, kan? Jangankan mau mendahirkan yang gaib, yang dahir didahirkan aja tak bisa dia dahirkan. Bagi yang buta. Makanya betul lah lagu itu. Kau tiada bagi si buta, engkau nyata bagi yang tahu. Kan? Kau tiada bagi yang buta. Tapi apakah memang dia tidak ada? Dia itu ada, cuma bagi yang buta aja. Menjelaskan. Bagi yang buta aja itu tidak ada. Makanya jangan memaknai la ilaha illallah tiada Tuhan. Kalau tiada Tuhan ya enggak ada Tuhan. Itulah akibatnya kita itu menyembah Tuhan yang tidak ada. Padahal kita itu bukan menyembah Tuhan yang tidak ada. Kan? La ilaha itu nafi, yang dinafikan itu dahir, batin dinafikan, diri kita, alam semesta kita dahir, batin, nafi kita nafikan. Makanya disebut dengan nafi isbat. Apa yang diisbatkan setelah kita menafikan? Illa Allah. Itulah perjalanan syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Ternyata syariat, tarikat, hakikat, makrifat itu nyata ada pada diri kita. Berupa 7 sifat maknawiyah, berupa 7 sifat ma'ani, berupa 5 sifat salbiyah, berupa 1 wujud sifat nafsiyah. Nah, nafsiyah itu 1, ahadiyah, tunggal lah dia. Makanya disebut makrifat nyata. Makanya repot kalau orang yang tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya metode Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Musa Al-Maturidi itu simpel. Dalam madhab tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau merumuskan akaid saikat itu simpel dalam menuliskan anunya. Ya sebenarnya Wahabi itu juga simpel sih. Seperti konsepnya Ibnu Taimiyah, yaitu adalah apa namanya, 3 dimensi itu dat, asma, wa sifat. Nah, itu anunya teori tauhid Ibnu Taimiyah yang kemudian dianut oleh orang-orang Wahabi itu. Nah, sebenarnya itu ada titik temunya. Kalau dibahas secara makrifat itu juga ketemu kok. Cuma ini kan sama-sama ngatu dalil, langit kafumi akhirnya saling nyalakan. Kan yang katanya apa namanya, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, engkau ini mujassimah lah. Kenapa kau mujassimah? Karena engkau tak mau mentakwil, apa namanya? Apa itu? Innallaha apa itu? Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ar-Rahman itu bersemayam di atas aras. Berarti kalau bersemayam itu remen-remen ya, berarti itu kau mujassimah lah. Enggak, aku enggak mujassimah, katanya yang Wahabi. Aku enggak mujassimah karena aku mengatakan bahwasanya dia bersemayamnya dia itu enggak seperti bersemayamnya makhluk. Kan terpakai kan? Aku tidak menyamakan bersemayamnya dia itu sama dengan bersemayamnya dengan makhluk. Jawab pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia bersemayam, arsy itu ciptaan Allah enggak? Iya, ciptaan Allah.
Nah, kalau dia bersembunyi di situ, lebih besar yang mana persembunyian dengan yang bersembunyi? Kalau dia nggak bisa jawab lah dia. Akhirnya terpaksa dia harus menjawab, yaitu adalah lebih besar yang tempat bersembunyi. Kau mujassimah berarti kau ini kata, enggak, aku enggak mujassimah. Karena aku itu enggak menyamakan bersembunyinya makhluk dengan Allah. Sampai di situ tak selesai akhirnya. Hanya saling tuduh menuduh, saling mengkafirkan. Iya, saling mengkafirkan. Akhirnya yang terpenting itu kafir dewe, kak dikate, yang penting itu kata Gus Dur kan. Akhirnya saling tuduh menuduh, saling mengkafirkan, tapi kafirnya sendiri. Selama kita tidak menyaksikan dat yang wajib al-wujud, Allahu lafzul jalalah wa ismun lizatil wajibatil wujud nih, maka dia itu sementara itulah kafir walaupun dalilnya sama-sama sak demlar. Yang Wahabi dalilnya juga sak demlar. Yang Ahlus Sunnah juga dalilnya juga sak demlar. Tapi sebelum dia menyaksikan, makanya itu kan ada tuh. Masalul ladina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Itu dalam surat Al-Jum'ah itu Allah sindir seperti itu. Masalul ladina hummilut taurat, perumpamaan mereka itu seperti apa namanya? Hummilut taurat, orang yang membawa kitab-kitab. Khususnya di situ kitab Taurat. Kamasalil himari yahmilu asfara. Mereka itu sama seperti kuda yang memuat kitab-kitab itu. Ceran muat kitab. Ramian kitab. Ya di tengah. Tapi tanya kitab itu, cak apa bacaan? Hetong-hetong lah, halemper bertanya kan. Ceran temek tahu. Ya itu, makanya kalau kita baca bisa mohon maaf ya, bukan kita tidak menyindir baca. Makanya ulama katakan, walaupun kamu bisa baca kitab kuning, kitabmu sampai serumah-rumah, tapi kau belum tahu kepada titiknya kitab itu, kesimpulan daripada kitab itu yaitu adalah Allah. Makanya itulah yang seperti saya bilang kemarin itu, kaulnya daripada Imam Asy'arani itu, kullul kitab majmu'atun alal Qur'an, seluruh kitab itu berkumpul pada Al-Qur'an, kullul Qur'an majmu'atun alal Fatihah, Al-Qur'an itu berkumpul pada Fatihah, kemudian kullul Fatihah majmu'atun alal basmalah, Al-Fatihah itu berkumpul di persepole yaitu berkumpul pada basmalah, kullul basmalah majmu'atun alal ba'il basmalah. Jadi basmalah juga berkumpul pada ba'na basmalah. Apapun ba' basmalah itu al-ba'u kana makana yakunu ma yakunu. Ba' itu adalah yang ada, itu ada. Dan yang akan ada itu Kan berarti kan titik sudah tak ada, ba' pun sudah tak ada kan. Kalau gue kana makana yakunu ma yakunu, kembali kepada la harfin bila kalamin bila sautan, itulah Al-Quran yang sebenarnya dan itu nyata pada diri kita. Maka itu Allah katakan, ikra kitabaka binafsika, bacalah kitabmu dengan diri kamu sendiri. Bede kitabnya, makanya ketika setiap Isa ditanya tentang Al-Quran, yang ditunjuk itu benih kitab ini, akan tetapi yang ditunjuk adalah Rasulullah. Kenapa? Karena kitab itu ada pada Rasulullah, akhlaknya itu sudah Al-Quran, karena dia kenal kepada zat itu, sehingga dari titik itulah kana makana, dari titik kan, teti alif, teti ba, teti ta, teti sa, teti apa, teti akhlak, teti ilmu, teti ini, teti macam-macam, teti alam semesta, semuanya daripada titik. Makanya di titik itu al-ba'u kana makana yakunu ma yakunu bahwa nuqtatul wujud, dia adalah nukta wujud yang pertama. Kenapa dikatakan nukta wujud? Ini alam ahadiyah nih. Ketemu kan? Kana makana yakunu ma yakunu. Nah, bahwa nuktatul, makanya ini disebut dengan nukta awal, nukta wujud, la ta'yin. Nama Allah itu belakangan. Itu dia. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah sering kita sampaikan, Mbak Mesru tak tahu kitab kuning, tak tahu tajwid, tak tahu apa tahu gendeng. Tapi dia terakhir hanya dipahamkan kepada Allah, dibuka pintu ma'rifatnya, mayyahdillahu fawwal muhtadi famayudlilhu fala hadiyalah, dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah juga. Yang alim kitab tak jadi wali.
Itu dia, ada satu titik dia bisa menjadi kekasih Allah, dibuka dia. Nah, memang ada yang melalui pembelajaran seperti ini rata-rata manusia dalam pencariannya untuk dapat petunjuk itu karena dia adalah hudan linnas, kan ada petunjuknya Al-Quran. Ada juga yang memberikan petunjuk Rasulullah. Sekarang kitabnya itu masih ada literasinya, masih ada tulisannya. Nah, yang harus kita jadi panduan untuk membuka kitab yang asli yang ada pada diri yang tidak berhuruf, yang tidak berharkat, ya itu yang ada pada diri kita, ikra kita baka binafsik. Nah, itu yang diteruskan sekarang yang memberi petunjuk itu yaitu adalah para ulama warasatul anbiya. Ada yang menyatakan, itu enggak kenal kepada Allah, dapat mimpi dia katanya Ustadz Munalim itu dia enggak sampai kepada Allah. Saya mendapatkan mimpi suara yang enggak sampai dia kepada Allah. Ya apa-apa, enggak sampai kepada Allah. Cuman secara logika, kalau orang yang tidak sampai kepada Allah, mana bisa menyampaikan orang kepada Allah? Kan hanya orang-orang yang sudah sampai kepada Allah lah. Ini bukan ego, ini secara kita nak buka pemikiran nih, ya kan? Kalau tak sampai kepada Allah, mana bisa dia mengenalkan kepada Allah? Sekarang, kalaulah orang yang belajar, kalaulah orang yang ikut dia bisa sampai kepada Allah, apalagi yang ngantar? Ya enggak? Ada tuh yang bermimpi begitu katanya. Kenapa demikian? Bisikan setan, baik dalam mimpi maupun dalam nyata, ketahuilah bahwasanya setan dan malaikat itu tidak ada makrifat baginya. Jelas? Malaikat, pengenalannya kepada Allah tidak seperti makrifatnya manusia. Makanya malaikat pun iri ingin menjadi manusia. Sya'nalah malaikat jadi khalifah. Kan? Tapi kenapa manusia jadi khalifah? Karena ada rahasia ketuhanan yang ada dititipkan kepada manusia. Coba, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi asfaqna minha ayyahmilnaha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya aku telah mengamanatkan kepada langit, kepada bumi, kepada langit, kepada gunung wal jibala fa abaina, tapi semuanya itu mengabaikan. Ayyahmilnaha, mereka takut untuk mengembannya. Pahamalah hal insan, cuma manusia yang mampu mengembannya. Makanya manusia itulah yang mendapatkan inilah dia itu sebagai khalifah fil ardh. Bukan malaikat, apalagi bisikan setan. Setan itu dia kenal kepada Allah, tapi pengenalannya itu hanya melalui sifat dan perbuatannya. Dia tidak mengenal secara dzati kepada Allah. Malaikat dia juga seperti itu, mengenal dia kepada Allah, tapi kepada zat yang wajib al-wujud, zatnya dia tidak mengenal, hanya manusia. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh. Tidak ada yang bisa menampung itu, tidak ada yang bisa. Kecuali manusia. Maka itu ketika ada provokatif daripada malaikat, ketika ada provokasi daripada setan, memang setan dia tak tahu. Memang dia malaikat tak tahu. Makanya kalau malaikat ingin belajar ilmu ma'rifat, baik kita ajari. Ya kan? Nah, makanya malaikat itu nggak tahu apa-apa, Pak. Kalau dia mau mentanya kubur, dia ditanyai tambah-tambahan tak kira tahu. Iya. Kalau malaikat itu dia hanya tahu apa yang ditugaskan Allah, itulah yang dia tahu. Disuruh ngurus orang dalam kubur, ya suruh tanya yang lain. Dia tahunya marabbuka wa ma yamuka. Ada jawaban lain daripada pertanyaan, dia tak tahu. Iya, dia hanya tahu marabbuka, Allahu Rabbi. Makanya ketika ada hamba-hamba dalam hadis yang sangat panjang itu diceritakan, ada hamba-hamba yang ketika ditanya marabbuka, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa ma ilamuka, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa ma dinuka, la ilaha illallah, wa kiblatuna, la ilaha illallah. Oh, pujuk bangunlah. Pujuk bangunlah. Ya malaikat nggak tahu, bingung karena nggak ditugaskan begitu. Jawabannya itu malaikat hanya tahu marabbuka itu Allahu Rabbi. Kan itu kan, waman nabiyuka Muhammadun nabiyyi, lain daripada itu dia tak tahu lagi.
Makanya di Arkes ke pangeran, ya Allah ini ada hamba-Mu ya Allah yang baru meninggal dunia ya Allah. Aku tanyakan marabbuka, dia pujuk la ilaha illallah. Wa ma nabiyuka, dia pujuk la ilaha illallah. Semua jawaban dia jawab la ilaha illallah. Apa kata Allah? Ya itu bukan urusan kamu, itu kekasih aku, kata Allah. Allah Rabbi. Makanya ada cerita tuh. Ada cerita namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu ulama yang ahli matematika juga. Kan? Ahli matematika. Ada yang bermimpi dengan Imam Amudi itu. Ternyata ketika mati, dia sedang mengajari malaikat tambah-tambahan. Kali-kalian. Jadi malaikat itu dididik oleh Imam Amudi itu. Salah. Tentang titik aja nggak tahu, titik ini bingung dia mau dikemanakan titik itu Nukta del wujud. Masya Allah. Makanya manusia itu dipilih Pak super power, luar biasa, the best for you lah pokoknya kalau manusia itu. Makanya dia sebagai khalifah Tuhan, dia mengandungi sifat-sifat ketuhanan, ilmu segala ilmu dia apain. Nah, makanya memang pantaslah manusia itu. Semua potensi itu ada pada diri kita, pada diri manusia. Mau keturunan siapa kita, mau latar belakang bagaimana kita, sama kita punya potensi yang sama. Coba ma'ani maknawiyah, itu sama potensi kita kan dalam akaidul dalam sifat 20. Sama, cuman bedanya kita itu kan mamate-mate, oh, ini keturunan kiai lah, aman-aman, alabakunan. Ya hampir mate, alamakun mare ya. Dia sudah membunuh dirinya sendiri masalahnya kan. Tak kira memakai ya, tahu siapa pondok realah. Ya itu kan sudah membunuh dirinya sendiri, padahal potensinya sama kok. Allah itu satu, cintanya satu untuk semua, kan? Satu untuk segalanya, berbeda dengan makhluk. Coba kuasanya satu tapi untuk segalanya, kasih sayangnya satu untuk segala, tak akan berkurang mahabbahnya karena semua mencintainya. Kan tak akan kurang kebesarannya karena semua diayominya, kemudian tak akan berkurang kehidupannya karena segala dihidupinya, tak akan berkurang cintanya karena semua mencintainya, tak akan berkurang karena dia adalah langgeng langgeng selama-lamanya, semua atas kuasanya. Makanya itulah yang perlu kita kenali, itu yang paling prinsip dalam kehidupan. Alam ahadiyah, alam wahda, alam wahidiyah ini sudah alam asma, itu yang disebut ta'yin sani. Daripada itulah kita itu, maka itu diciptalah namanya keluar daripada Nur Muhammad. Makanya malaikat itu diciptakan dari nur kan. Nah, pernahkah kita bertanya dari nur siapa dia diciptakan? Dari nurul insan. Dari nur manusia. Kenapa dikatakan dari nur manusia? Karena yang disebut dengan insan kamil adalah ini, Pak. Yang disebut insan kamil ini adalah hakikat Muhammad ini. Kan? Yang disebut insan kamil itu hakikat Muhammad ini. Ketika kita sudah mengenal hakikat Muhammad, otomatis dia mengenal Allah. Yang mengenal hakikat Muhammad, itu juga lah yang disebut kita itu insan kamil. Ya kan? Karena kesempurnaannya itu kan dari sini kan. Coba, asma dari dia. Kan? Kemudian perbuatan dari dia. Ruh dari dia. Kemudian alam misal dari dia. Kemudian alam ajsam dari dia. Alam insan dari di. Mana yang sempurna nih? Kalau kita kan tak punya diri. Kan? Maka diri Muhammad itulah dia sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan insan. Kita yang mengenal kepada hakikat Muhammad dan kenyataan Allah Subhanahu wa taala itu juga lah yang disebut dengan insan. Tapi bukan diri kitanya, maksudnya hakikat diri kitanya, gitu loh. Bukan diri kitanya. Karena kita tak punya diri kan, diri zahir. Tak ada, diri batin tak ada, kan? Hilanglah diri Adam, tinggallah diri Rasul. Nah, diri Rasul, kemana Rasul urusannya? Yaitu adalah kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Siapa yang sebenar-benarnya hakikat insan kamil? Yaitu adalah Muhammad. Nah, itu dia.
Muhammad itulah sebenar-benarnya insan. Ternyata seluruhnya termasuk malaikat itu juga daripada nurul insan. Nurul insan yang bagaimana? Yang cikal bakalnya. Makanya kenapa harus tunduk kepada manusia? Malaikat tunduk. Ada malaikat muqarrabin, 4, Jibril, Mikail, Israfil. Itu kan ada tuh di manaqib itu kan. Semua susunillah jamil malaikat muqarrabin. Habis itu disebut pula kan menjadi malaikat Jibril, Mikail, Israfil, wa hamalatil arsy ana muslimin. Al-Fatihah. Ya kan? Itulah nyata pada diri kita. Jibril yang senantiasa, yang bertahta di otak kita. Nur fikir kita. Itulah yang menerima ilham tuh. Oh, tahu. Nah, ini kalaupun tanpa guru, yang penting mayya'lamu ilman warasallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa kata Nabi yang mengamalkan satu ilmu, maka dia akan diberikan ilmu yang belum ia ketahui. Kalau dia sudah mengamalkan, maka malaikat Jibril, karena ilmu itu nur kan? Nur. Ketika dia sudah amalkan bertambah nur itu, maka nur malaikat Jibril itu akan menerangi, dia akan tahu apa-apa yang tidak diketahui. Jadi ilham fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Jadi ilhamkan dia. Melalui mana? Melalui pikirannya masuk ke dalam hati. Itulah ilmu ladunni namanya. Kita ini cari ilmu ladunni ke sungai-sungai, ke laut-laut, kemana-mana. Terakhir pulang-pulang dia tak pakai baju. Itu sendeng dah balik, sendeng dia. Cari ilmu ladunni. Mana Pak? Ilmu ladunni di sungai dia bertapa, dia di laut dia berendam, dia di situ mau cari ilmu ladunni. Pulang-pulang enggak pakai baju dan tak mau baju selama-lamanya. Tak normal lagi pulang. Ladunni itu sudah ada pada diri kita, tinggal bagaimana kita mengembangkan. Dan kita sudah, makanya disebut malaikat muqarrabin. Muqarrab itu karena dekatnya, qarabah. Muqarrab itu lebih dekat lagi karena bersama kita dia. Kan pendamping kita, pembantu kita. Oi, luar biasa manusia itu. Dikasih pembantu muqarrab dan ada qarabin yang 6. Coba mendampingi kita siang dan malam, tidur pun kita dijaganya. Kalaulah kita tak dijaga dia, tidurlah di situ di herabat, abik betes negakan patek. Aku percaya. Kita berada dalam menjaga, sudah ada pendamping-pendamping kita itu semuanya, tinggal mengaktifkan itu aja kok. Nah, itu dia. Masya Allah kita itu, Masya Allah Pak, baik pelayan-pelayan kita yang siap memberikan rezeki kan, malaikat Mikail. Coba bentuknya tuh rasa pada diri kita, yang keluar masuk di hidung tuh pada diri kita. Kalau itu tak ada rasa, berat duit 100.000, tak kira gelam. Mana ada tahu dia, kasih emas, kasih perempuan cantik kalau tak ada rasa. Mana bisa dia? Karena ada Mikail itulah yang ada pada diri kita itu sehingga kita bisa merasakan fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Kan? Ada rasa, Pak, tahu rasanya air apa, rasanya mangga apa, tahu rasa nyaman apa, rasa tidak enak apa, rasa sumuk gimana, rasa dingin gimana, rasanya enak gimana, rasanya enggak enak gimana. Kan? Kita bisa membedakan macam-macam. Nah, itu dia. Karena ada Mikail pada diri kita, kemudian timbul kita hasrat untuk meminta karena ada rasa. Padahal sudah ada pemberian itu, kemudian kita meminta, digerakkan. Siapa yang menggerakkan itu? Mikail. Tugasnya untuk memberi itu dia juga. Ya kan? Nah, ada lengkap kok pada diri kita, tinggal mengaktifkan. Ini percaya kepada malaikat katanya, tapi aku pernah ketemu malaikat, dia berjubah. Kau tahu malaikat itu? Kau tahu padahal dulu kau madrasah, dulu kau ke pesantren tahu malaikat itu dari nur. Tapi kenapa kau katakan berjubah? Kalau berjubah itu umumnya apa? Laki-laki dia. Katanya dia itu terbuat dari nur, dia tidak laki-laki, dia tidak perempuan. Ya Allah, lalu iman apa kita nih? Katanya iman. Iman itu percaya. Kalau kita tak tahu dengan apa yang kita percaya, yaitu namanya, apa namanya itu? Kita percaya, tapi tak tahu kepada apa yang percaya. Coba. Masa pangeran ngocok-ngocok abek sih suruh percaya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dialah orang yang percaya, yang berpercaya kepada yang gaib. Yang gaib itu nyata bagi yang nampak, bagi yang buta, gaib memang.
Iya. Takkanlah Allah sudah mempercayai yang gaib. Surga itu nyata, neraka itu nyata. Tapi bagi yang tak nampak gaib semua itu. Sampai Tuhan pun gaib. Allahu Akbar, inilah makanya awwaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Masya Allah. Ya lanjutkanlah, kita ngaji, masa kita dulu belajar madrasah cuma udah dengar, kan tinggal meneruskan aja itu kan. Apalagi kita sebagai guru, jangan kita buat sebagai penipu kita. Kita mengenalkan Jibril apa? Tak laki-laki tak perempuan, tapi dia cerita pula, dia cerita pernah dia ketemu dengan malaikat berjubah. Laki-laki. Kalau Allah berkasokan itu untuk mewujudkan dia sebagai laki-laki seperti yang pernah datang kepada Nabi, itu sebagaimana apa yang pernah datang kepada malaikat, itu bukan bentuk aslinya. Itu biqudratillah dalam bentuk laki-laki. Bukan itu wujud aslinya. Nah, itu biqudratillah datang dalam bentuk seorang laki-laki pakai jubah. Itu bukan bentuk aslinya. Bukan bentuk aslinya itu, yaitu tetap dia adalah nur. Nur itu tak laki-laki, tak perempuan. Dia itu tak berjenis kelah. Berarti bencong dong. Nur itu mana, dan nur itu laki-laki mana, dan nur itu kebenaran. Kan? Nur itu kan tak laki-laki. Ilmu ada enggak laki-lakinya? Al-ilmu nurun. Ilmu itu tidak cahaya. Ada enggak ilmu itu ada ilmu laki-laki atau ada ilmu perempuan? Hangking mau ilmu kalalakian bener ilmu kabibinan beda. Tapi itu bukan jenis kelamin dia. Maksudnya dia belajar asr nasr itu ilmu kabibinian, gimana kan? Belajar kanuraga itu ilmu kalalaki. Bukan jenis kelaminnya dia. Ilmu ya tetap ilmu, dia tidak laki-laki, dia tidak perempuan. Dia tidak perempuan. Nah, karena itu nur. Malaikat itu nur, dia tidak laki-laki dan tidak perempuan. Makanya bentuknya rasa pada diri kita, kemudian wujud kalam itu adalah Jibril. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika para ulama menyampaikan agama, itu sebenarnya siapa yang menyampaikan? Allah pada hakikatnya. Tapi nampak pada zahir yaitu adalah tetap Jibril. Yang memberikan kepahaman kepada kita tetap Jibril. Makanya sifat kalam ini adalah pengejawantahan daripada Jibril. Jangan jadi setan. Kalau lisan ini jadi setan, dia provokatif dia. Ngadu domba, memfitnah kan. Tapi kalau dia berbicara tentang mutiara-mutiara indah, kan berbicara tentang kebenaran, membicarakan tentang ketuhanan, membicarakan tentang hukum-hukum Tuhan, ilmu fikih, ilmu tasawuf dan seterusnya, itu tetap dia itu peran daripada malaikat Jibril, dan yang memahamkan kepada otak-otak orang-orang itu tetap dia adalah Jibril. Tapi hakikat daripada semua itu adalah nurullah, yaitu daripada Allah. Makanya Allah katakan allamal insana ma lam ya'lam, sengkok cakna pangeran. Allamal insan, sengkok sengaceri dek ka manusia. Malam ya'lam. Apa sekik tak katawe manos? Kan Allah tire. Allah tak mewakilkan kepada nabi, Allah tak mewakilkan kepada malaikat, Allah tak mewakilkan kepada siapa-siapa. Akan tetapi tajalli Allah kepada nabi nyata. Makanya nabilah yang menyampaikan kebenaran itu. Kan? Berarti siapa hakikat nabi itu disebut dengan utusan. Utusan itu wa ma yantiqu anil hawa, dia sama sekali tak bergerak dengan keinginannya sendiri, tapi illa wahyu yuha, daripada wahyu, daripada yang mengutuslah. Segala kata-kata, segala gerak-gerik, segala tindak tanduk, segala rasa itu daripada wahyu. Kan? Makanya disebut dengan utuh. Makanya kalau kita itu mengatakan al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris daripada para nabi. Coba, makanya oleh kata ulama warasah, mendapatkan warisan. Berarti orang yang mendapatkan warisan, kalau wali harus kenal kepada, kalau dia waliullah harus kenal kepada Allah kan? Tak mungkin lah kita mewakilkan tapi tak kenal kepada apa yang kita wakilkan itu. Nah, kalau kita menjadi pewaris dari para nabi, dia harus kenal dengan nabi. Kapan nabi mewariskan ilmu, kemudian kita menjadi pendakwah, atau kita menjadi guru, atau menjadi apa? Coba, kalau kita tak kenal nabi,
Itu memang ayat betul, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris daripada para nabi. Tapi kata para ulama nih, orang yang menjadi warasa itu harus mendapatkan mandat. Mau kenal pelakakkan nabi tidak, apalagi mau mendapatkan mandat, yang kenal aja belum tentu dapat mandat. Iya kan? Nah, ini persoalan hadirin yang dirahmati Allah. Makanya yang sebenar-benarnya warasatul anbiya itu tidak sembarang orang. Mereka yang kenal Nabi, mereka yang mendapatkan warisan daripada Nabi. Walaupun dia mendapatkan ilmu, umpamanya sak gunung, sak demlar, tapi dia belum mendapatkan warasah, dia secara hakikatnya enggak sah menjadi pewaris. Ya, kalaupun kita belum mendapatkan itu, paling tidak, ya kedudukilah kita itu membantu, yaitu adalah pewaris Nabi. Udah, itu aman. Ya kan? Tapi kalau kita merasa warasah daripada Nabi, kapan kita mendapatkannya? Kenal pun tidak. Akhirnya kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata Rasulullah, mana ada, berkata Rasulullah, kan kau yang mengata. Coba, kalau tak kenal Nabi kan, akhirnya hadis sangkol. Nah, kalau Allah Ta'ala tapi tak kenal kepada Allah, itu bukan kalau Allah Ta'ala, karena kalam itu kadim. Kalam kadim itu, kan? Kalam kadim itu tetap dia kadim. Ketika dia menjadi, dikatakan oleh kita menjadi muhdas, kan? Menjadi baru. Itu sudah merubah eksistensi keberadaan firman. Coba. Namun orang yang sudah kenal kepada Allah, dia dahir dan batinnya, dia sudah kembali kepada yang kadim, maka setiap yang dikatakan itu, yaitu adalah wahyu yuha kalau Nabi kan. Tapi kalau umatnya Nabi, dia ilham namanya. Ya kan? Jadi memang benar-benar dia yang berkata itu Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala tetap yang berkata Allah. Nah, kalau tak kenal dengan Allah, kalau ustadz yang berkata, ya ustadz lah bukan Allah tuh. Kan? Siapa yang berkata? Kalau Allah Ta'ala, kau kenal dengan Allah. Coba. Kalau kau tak nampak dengan Allah, kau mengatakan ini Allah, ngaran-ngaran pangeran. Coba. Konsekuensi besar hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, ya paling tidak, kalau memang kita itu kenal kepada Allah, ya sudah kita membantu orang-orangnya Kanjeng Nabi, sudah. Ya kan? Membantu ya paling tidak asisten ulama. Jadilah. Ya kan? Kalau menjadi ulama warasatul anbiya itu berat. Dia harus kenal dengan Nabi dan harus mendapatkan mandat daripada Makanya tentang silsilah, tentang tarekat, itu walaupun orang alim kadang tak ditunjuk dia jadi mursyid atau wakil mursyid. Kan? Tapi kalaupun orangnya itu tak begitu pandai, tapi dia tawadu, akhlaknya bagus, kan, tak betapa cerdas, tapi dia punya kecerdasan spiritual. Kan? Hanya itu kadang oleh mursyidnya itu dipercaya dia untuk menjadi wakil mursyid. Nah, atau wakil talqin. Itu baru namanya mendapatkan warasa, itu menjadi asistennya mursyid, itu menjadi asistennya para ulama. Ya mungkin hanya